Halo, ketemu lagi di Matematika bersama Bu Ami. Kali ini kita akan membahas materi-materi ini ya, masih dalam lingkup materi himpunan. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya. Selamat belajar! Mari kita mengingat kembali beberapa himpunan bilangan yang sering kita temui. Yang pertama ada himpunan bilangan cacah, anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Yang kedua, himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, ada himpunan bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, bilangan 0, dan bilangan bulat positif 1, 2, dan seterusnya. Yang keempat, ada himpunan bilangan asli genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan asli ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Terakhir ada himpunan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita masuk ke pembahasan kardinalitas himpunan ya. Kardinalitas adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Notasinya NA, dibaca banyaknya anggota himpunan A. Contoh, tentukan kardinalitas himpunan-himpunan berikut. Di sini sudah ada 4 soal. Diminta menentukan kardinalitas, berarti kita menghitung banyaknya anggota. Yang pertama kita coba A1, 2, 3, 4, 5. Kardinalitasnya ditulis NA sama dengan tinggal dihitung. Ada berapa anggotanya? Ada 5. Maka NA sama dengan 5. Nomor 2, himpunan B. Anggotanya X sedemikian sehingga X kurang dari 10 anggota bilangan genap positif. Kurang dari 10 tidak ada tanda sama dengannya. Kurang dari 10 bilangan genap positif mulai dari 2, 4, 6, 8. 10 tidak ikut ya. Sekarang kardinalitasnya NB sama dengan hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 anggota himpunan B. Kardinalitasnya sama dengan 4. Nomor 3, M adalah nama hari dalam seminggu yang diawali huruf M. Anggotanya dari Senin sampai Minggu yang diawali huruf M hanya satu, yaitu hari Minggu. Maka NM sama dengan 1. Soal nomor 4, perhatikan himpunan P X sedemikian sehingga negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. X anggota bilangan bulat. Perhatikan negatif 2 disebut batas bawah, 3 disebut batas atas. Lihat tanda pertidaksamaannya. Jika ada tanda sama dengan, kurang dari, sama dengan, seperti itu, maka batas bawahnya ikut. Jika tidak ada tanda sama dengan, maka batasnya tidak ikut. Jadi anggota P adalah bilangan bulat mulai dari negatif 2, di mana negatif 2-nya ikut, sampai 3, dan 3-nya tidak ikut. Anggotanya negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kardinalitasnya NP tinggal dihitung. Ada 5 anggota, maka NP sama dengan 5. Kita lanjutkan jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan hingga atau finite set. Adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga atau terbatas. Contoh D adalah himpunan bilangan asli antara 1 sampai 8. Coba kita tuliskan anggota-anggotanya. Bilangan asli antara, kalau antara berarti batasnya tidak ikut. Kita mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nomor 2, himpunan tak hingga atau infinite set. Himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga atau tidak terbatas. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli. Bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Terus berlanjut, tidak bisa kita tentukan batasnya, maka dia disebut himpunan tak hingga. Yang ketiga, himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh, C himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Bilangan cacah mulai dari 0, tidak ada bilangan cacah yang kurang dari 0. Maka C himpunan kosong, penulisannya seperti ini. Atau C sama dengan himpunan kosong, lambangnya begini. Mari kita coba contoh soal berikut. Tentukan jenis himpunan berikut ini. H. Himpunan huruf vokal pembentuk kata api.
tulis dulu anggota himpunannya A dan I. Apakah terbatas atau terhingga? Iya. Maka ini adalah himpunan hingga. Jika dilihat dari kardinalitasnya, itu bisa dihitung atau ditentukan. Yang kedua, kita daftar dulu bilangan cacah yang lebih dari 100. Mulai dari 101, 102, 103, dan seterusnya. Tidak terbatas. Maka ini adalah himpunan tak hingga. Tidak bisa kita tentukan kardinalitasnya. Nomor 3, Q, himpunan X kurang dari 2, anggota bilangan bulat. Bilangan bulat yang kurang dari 2, ini batasnya 2, tidak ada tanda sama dengan, 2-nya tidak ikut. Mulai dari 1, 0, karena dia bilangan bulat, terus berlanjut negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, tidak ada batasnya. Maka yang ketiga ini adalah juga himpunan tak hingga. Kita coba yang nomor 4, M adalah nama bulan berawalan huruf K. Ayo dari Januari sampai Desember yang berawalan huruf K, himpunan M tidak ada, maka M adalah himpunan kosong. Yang kelima, R adalah bilangan kuadrat antara 4 dan 9. Bilangan kuadrat, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan seterusnya. Sekarang dilihat ada atau tidak di antara 4 dan 9. Tidak ada bilangan kuadrat, maka himpunan R tidak ada anggotanya atau kosong. R himpunan kosong. Berikutnya kita bahas hubungan dua himpunan, himpunan sama dan himpunan ekuivalen. Himpunan sama adalah himpunan yang anggota-anggotanya sama meskipun urutannya dapat berbeda. Contoh, himpunan K anggotanya ASRI, himpunan L anggotanya SARI. Kita cek dulu, A ada di kedua himpunan, S-nya sama, R-nya sama, I-nya juga sama. Anggota K sama dengan anggota L. Maka kita dapat mengatakan bahwa himpunan K sama dengan himpunan L. Berikutnya ada himpunan ekuivalen, yaitu himpunan yang banyak anggotanya sama. A ekuivalen B, lambangnya seperti ini, jika NA sama dengan NB. Kita lihat contoh. M anggotanya 1, 2, 3. Banyak anggota M atau NM adalah 3. N, A, B, C. Banyak anggota N adalah 3. Keduanya banyak anggotanya sama. Maka dikatakan M ekuivalen dengan N. Kita coba contoh soalnya ya. Diketahui himpunan A, B, C, D, E. Yang pertama diminta menentukan pasangan himpunan yang sama. Ingat kalau sama anggotanya semuanya sama meskipun urutannya berbeda. Nah ini ada himpunan C. Kita daftar dulu anggotanya. 1 kurang dari sama dengan 4. Ini batasnya, lihat tandanya kurang dari sama dengan. Maka ikut batasnya 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan D bilangan cacah yang kurang dari 6. Bilangan cacah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita lihat mana pasangan yang sama, yang anggota-anggotanya sama. Himpunan A, tidak, ini juga bukan. Nah, lihat himpunan E. K sama, U-nya sama, D-nya sama, A-nya juga sama. A-K-U-D-A, E-A-D-U-K. Maka kita dapat menyatakan himpunan A sama dengan himpunan E. Berikutnya yang B, tentukan pasangan himpunan yang ekuivalen. Ingat ekuivalen banyak anggotanya sama. Kita tuliskan dulu ya. Banyak anggota A sama dengan 1, 2, 3, 4. Banyak anggota B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya anggota C 1, 2, 3, 4. Banyak anggota D 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6. Dan banyaknya anggota E ada 1, 2, 3, 4. Mana yang sama banyak anggotanya? Nah, ekuivalen. A sama dengan C, maka A ekuivalen C. Kemudian A juga ekuivalen dengan E. A ekuivalen dengan E, banyak anggotanya sama ya. C juga anggotanya banyaknya sama dengan E, maka C ekuivalen E. Satu lagi, B ekuivalen dengan D. Mudah bukan? Terakhir kita bahas himpunan semesta. Adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Lambangnya S. Kita kerjakan contoh berikut. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A 1, 3, 5, 7. Apa yang dibicarakan dari A 1, 3, 5, 7 ini? 1, 3, 5, 7 semestanya yang pertama sama dengan himpunan itu sendiri. 1, 3, 5, 7 ada di S. Kemudian 1, 3, 5, 7 ini adalah bilangan ganjil, maka semestanya bilangan ganjil, himpunan bilangan ganjil. Bilangan apa lagi ya 1, 3, 5, 7 ini? Ya, dia juga termasuk bilangan cacah, maka semestanya yang mungkin adalah himpunan bilangan cacah. Ada lagi himpunan bilangan asli. 1, 3, 5, 7 juga termasuk bilangan asli. Coba kalian temukan semesta yang lain. Nah, sekarang nomor 2, B, A, I, U, E, O. Apa semestanya? Yang pertama, tuliskan himpunan yang sama dengan himpunan B. Ini adalah semesta yang mungkin. Kemudian A, I, U, E, O ini adalah huruf abjad. Dari A sampai Z ya, huruf abjad semua memuat A, I, U, E, O. Kemudian kalau kalian menulis A, I, U, E, O, Q, R, S, ini juga termasuk karena memuat A, I, U, E, O. Dapatkah kalian menemukan semesta yang lain? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.